Mahkamah Agung, MA, menghormati proses hukum dan tak akan melindungi oknum hakim yang terlibat skandal suap vonis bebas Ronald Tanur. Kasus ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang mantan pejabat MA, Zarof Richard, dapat terlibat dalam permufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur? Dalam kasus ini, Zarof diduga menjadi maklar untuk mengamankan vonis Ronald Tanur di tingkat kasasi. Pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, sepakat untuk mengirimkan 5 miliar rupiah kepada Zarof yang nantinya akan dibagikan kepada majelis hakim yang mengadili kasus itu di tingkat kasasi. Atas jasanya itu, Zarof akan mendapatkan fee sebesar 1 miliar rupiah. Tentunya MA berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang tidak benar, kata juru bicara MA Yanto. Kedua, ke depan tentu akan intensif, akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada hakim agar tidak lagi terjadi hal yang serupa di hari kemudian. Pimpinan MA akan lebih intensif membina para hakim. Pembinaan itu telah dimulai pada Senin, 28 Oktober 2024, kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Dan ini rencananya pimpinan MA akan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh pimpinan pengadilan tinggi. Tadi sudah dimulai dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, ujarnya. Menurut Yanto, MA juga akan menerapkan sanksi internal kepada para hakim yang terbukti melakukan penyimpangan. Wewenang itu akan diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi hingga Pengadilan Militer se-Indonesia. Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tun, Pengadilan Militer se-Indonesia dan seterusnya dan tadi kebijakan pimpinan MA memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam hal terjadi penyimpangan, ungkapnya. Yanto mengatakan MA telah membentuk tim pemeriksa terkait kasus Ronald Tanur. Tim pemeriksa akan melakukan klarifikasi kepada majelis hakim yang menangani kasasi Ronald Tanur. Pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada majelis hakim kasasi, ujarnya. Tim pemeriksaan tersebut, menurut Yanto, akan diketuai oleh Ketua Kamar Pengawasan MA Dwi Harso Budi Santiarto, dengan anggota Hakim Jupriyadi dan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nur Edi Yono. Kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan dan waktu kepada tim untuk melakukan tugas tersebut, selanjutnya menunggu hasil klarifikasi yang digalakkan oleh tim tersebut, imbuhnya. Kasus ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang mantan pejabat MA dapat terlibat dalam permufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur? Apakah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum kita? Bagaimana kita dapat mempercayai hakim-hakim kita jika mereka dapat terlibat dalam skandal seperti ini? Kita juga harus bertanya, apa yang akan terjadi pada Zarof Richard dan Lisa Rahmat setelah mereka terlibat dalam skandal ini? Apakah mereka akan dihukum ataukah mereka akan dapat lolos dari hukuman? Kasus ini juga memunculkan pertanyaan, bagaimana kita dapat mencegah skandal seperti ini terjadi lagi di masa depan? Apakah kita perlu melakukan reformasi pada sistem hukum kita? Apakah kita perlu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada hakim-hakim kita? Kita juga harus bertanya, apa yang akan terjadi pada Ronald Tanur setelah vonis bebasnya dibatalkan? Apakah ia akan kembali menjalani pidana penjara? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa hukum kita adil dan tidak dapat dibeli?